Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada materi baru yaitu rumus sudut rangkap atau dikenal pula dengan sudut. Kalau sudut rangkap ada juga yang kasih nama itu adalah sudut sudut ganda ya. Jadi rumus sudut rangkap atau sudut ganda. Sudut ganda. Maksudnya apa ini? Ini adalah rumus sudut rangkap atau sudut ganda pada perbandingan trigonometri, pada fungsi trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ya. Baik, sekarang kita mulai dengan rumus rangkap pada sin dulu. Yang pertama kita akan bahas rumus yang pertama satu, itu adalah rumus sin. Ya. Maksudnya rangkap ganda itu adalah atau double itu misalnya begini, sin 2A begitu ya. Nah, jadi kita akan cari apa sih rumus sin 2A. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menemukan rumus sin 2A ini? Sebenarnya ini kita dapati dari penggunaan rumus jumlah dan selisih ya. Kalau kita masih ingat, harus ingat ya, rumus jumlah dan selisih bahwa sin 2 alfa ini kita pindahkan ke sini ya. Bahwa sin 2A itu kan sama saja dengan sin A ditambah A. Begitu kan? Nah, sementara kita tahu bahwa sin A ditambah A itu adalah sikokosi. Sinus, kosinus, kosinus, sinus. Dengan kalau dia plus, di sininya plus, maka otomatis operasi hitungnya juga plus, begitu ya. Nanti isi yang di sudut sini adalah kalau dia AB, AB, AB kan. Tetapi kalau sini A sama A ya sudah, berarti di sininya adalah A, di sini pun A, di sini pun A, di sini pun A, begitu. Nah, sehingga otomatis kalau kita hitung secara aljabar, sin A kali cos A ya sin A cos A, gitu ya. Sin A cos A ditambah cos A sin A ini boleh ditulis sebagai sin A cos A, sama ya. Nah, ketika dia sama, maka sin A cos A ditambah sin A cos A tentu saja menjadi 2 sin A cos A. Maka rumus sin 2 alfa, A sin 2 alfa atau sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Kita lanjutkan kepada yang kedua, nanti baru contoh soal. 2 itu rumus pada cos 2A. Dengan cara yang sama seperti sin tadi, ini kan maknanya sama dengan cos A ditambah A. Dan kita tahu bahwa kalau rumus penjumlahan pada cos itu kan kokosisi. Cos, sin, sin. Kalau penjumlahan, maka otomatis operasi hitung pada jawabannya adalah negatif. Karena dia A sudutnya AA, ya berarti isinya juga sama. Ini A, ini A, ini A, ini pun A. Jadi cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A. Dikurang sin A kali sin A adalah sin kuadrat A. Nah, ini rumus cos. Jadi sudut rangkap pada cos itu ini. Nah, begitu. Oke. Sekarang persoalannya adalah bahwa bentuk ini masih bisa kita jabarkan. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau kita tulis ini ya, cos kuadrat A min sin kuadrat A itu, ini kan cos 2A nih, cos 2A. Nah, cos kuadrat A min sin kuadrat A ini bisa kita olah. Kenapa? Karena kita punya identitas yang sudah Pak jelaskan dulu, bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1. Yang artinya ketika sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos A. Dan ketika dia cos kuadrat A, maka jadinya 1 min sin kuadrat A. Nah, sekarang kalau yang pertama kita akan ubah, yang ganti cos kuadrat A-nya.
Jadi cos kuadrat A kan kita pakai ini. Nah, ini kita ganti dengan ini. Nah, jadi gantinya adalah 1 min sin kuadrat A dalam kurung ya. Dikurang dengan sin kuadrat A. Ya, berarti 1 tidak punya kawan. Min sin kuadrat A dikurang min sin kuadrat A. Berarti min 2 sin kuadrat A. Maka cos 2A pun punya rumus 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi kalau sin cuma 1, tetapi kalau cos itu ada 2 sementara ini. Sekarang gantian. Yang tadi kan cosnya yang diganti, sekarang gantian yang sin. Berarti cos 2A sama dengan awalnya ini ya, cos kuadrat A min sin di kuadrat A, sin kuadrat A. Tadi kita ganti yang cos, sekarang kita ganti yang sin. Sin tadi yang ini ya, pakai yang inilah ya, biru. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Nah, lihat yang ini. Nah, berarti ini sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A-nya ganti dengan ini. Dengan 1 min cos ini kuadrat ya. Cos kuadrat A. Oke. Sama dengan cos kuadrat A. Ini hitung secara aljabar. Min kali 1, lalu min kali min cos. Maka jawabannya adalah min 1. Min kali min itu plus cos kuadrat A. Jadi kalau dihitung cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Maka cos 2A pun sama dengan ini. Nah, jadi untuk yang cos ada 3 rumusnya. Di sini nyambung ya. Baik, sekarang selanjutnya adalah untuk yang tangen. Yang ketiga itu kasus pada tangen. Tangen 2A sama tadi, maknanya sama saja dengan tangen A ditambah dengan A. Sementara kita tahu bahwa rumus untuk penjumlahan pada tangen itu adalah ini kalau kita buat tangen A begitu kan, ditambah tangen seharusnya B ya kan, kalau nih kalau kita buat tangen A plus B, ini maknanya sama saja dengan tangen A plus tangen B per, nah ini baru musuhnya min, karena dia plus 1 min tangen A kali tangen B. Nah, berhubung sudutnya ini A semua, otomatis yang awalnya B berubah menjadi A per 1 dikurang tangen A kali, kan tangan B nih, ya tetap menjadi tangan A. Maka jawabannya adalah tangan A ditambah tangan A 2 tangan A per 1 min tangan A kali tangan A adalah 1 min tangan kuadrat A. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai rumus pada tangan. Rumus ganda pada tangan. Nah, ini jadi jawabannya ya. Dari sini maka hasilnya adalah ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal. Apa sih contoh soalnya? Misalkan ya, untuk contoh soal pada sudut ganda atau sudut rangkap gitu ya. Kita cari yang soal yang sederhana dulu. Misalkan begini, misalkan kita punya contoh dulu, contoh jika sin A ya, jika sin A sama dengan 3/5 dan A lancip, tentukan 1 sin 2A
lalu 2 cos 2A, dan yang ketiga adalah tangen 2A. Begitu ya. Nah, jadi soal ini untuk mewakili contoh soal pada kasus rumus sudut rangkap atau sudut ganda yang sederhana, yang paling sederhana. Nah, kamu jangan langsung jawab misalnya sin 2A langsung kamu buat, karena A-nya 3/5, maka sin 2A jadinya berarti 2 kali 3/5. Artinya jawabannya adalah 6/5. Dan ini keliru, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena untuk sudut rangkap itu dia menggunakan rumus. Apa rumusnya tadi? Nah, sekarang kita langsung di sini sambil mengingatkan. Jadi sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Ya. 2 sin alfa cos alfa. Nih. 2 sin alfa cos alfa atau 2 sin A cos A. Nah, untuk pada cos itu ada 3. Ya, ada 3 rumusnya. Apa baik? Yang pertama adalah cos kuadrat A. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Lalu kita juga boleh menggunakan 1 min 2 sin kuadrat A. Kita pun boleh menggunakan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, untuk yang tangen, 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Begitu ya. Nah, ini kalau kamu nak cek ulang, ya boleh lihat tuh. Nah, tadi yang kita cari tadi ya. Nah, kalau kita sudah tahu untuk mencari sin 2A itu butuh 2 sin A cos A, sementara kita cuma punya sin tok, berarti kita butuh cari cos, begitu kan? Kemudian kalau untuk menentukan cos 2A, nah, pilihlah salah satu contoh, salah satu yang mau diambil, misalkan ini boleh ya. Kalau kita pakai yang ini, 1 min 2 sin kuadrat A bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya sin A, maka yang nomor 2 ini aman. Nah, untuk yang nomor 3, ini rumusnya tangen, sementara kita baru punya sinus. Artinya, kita juga dituntut mencari tangen. Nah, ini kan mirip-mirip soal pada rumus jumlah dan selisih pada sudut. Nah, sekarang untuk mencari cos, nah kemarin kan sudah diajari boleh pakai segitiga, boleh pakai triple Pitagoras. Hafalkan baik triple Pitagorasnya. Pada kasus ini enak sudutnya lancip, maka semuanya positif hasilnya. Nah, sin A 3/5. Ya. Jadi kalau kita pakai gambar ini siku-siku, alfanya misalkan di sini, A-nya di sini. Bukan di situ nulis A ya. Sudut A itu nulisnya di sini. Nah, sudut A di sini. Ya. Nah, sekarang kalau A-nya di sini, sementara sin itu kan depan per miring, berarti sin A itu sin di sini ya. Sin A kan depan per miring tuh, depan per miring. Depannya 3. Nih katanya 3, miringnya 5. Berarti depannya 3, depan itu 3, miring 5. Berapa di sini? Hafalkan Pitagoras. 4 kan? 3, 4, 5. Gitu kan? 6, 8, 10. Kemarin sudah. Nah, berarti untuk mencari cos itu kan sami. Samping per miring, sampingnya 4. Berarti cosnya 4. Miringnya 5. Berarti cosnya itu adalah 4/5. Sekarang kalau tangannya berapa? Tangan itu kan desa. Depan per samping. Depannya berapa? Depannya 3, sampingnya 4. Oh, berarti ini 3/4. Maka dari sini kita bisa menemukan jawabannya. Jadi ini 2, sin A berapa? Sin A 3/5. Cos A 4/5. Maka dapatlah jawaban 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24/25. Untuk yang tangan, kita tangan dulu ya. 2. Tangan A berapa? Tangan A 3/4. Kali 3/4 per 1 dikurang tangan A tadi 3/4, tapi dikuadratkan. Oh sudah, berarti 3/4 dikuadratkan. 2 kali 3, 6, berarti ini 6/4 per 1 dikurang
3 per 4 kuadrat itu sama dengan 9 per 16. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti 6 per 4 nah ini ganti dengan apa namanya? 16 per 16. Ya. Jadi 16 per 16 dikurang 9 per 16. Maka ini 6 per 4 dibagi dengan 16 kurang 9. Berapa? 7 ya. 7 per 16. Dan ini sama saja dengan 6 per 4 dikali, balik ya, tukar posisinya, 16 per 7. Gitu ya. 16 per 7. Ini bisa dicoret, 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4, 4. Berarti 6 kali 4, 24. Berarti 24 per 7. Nah, ini untuk nilai tangan. Kalau untuk mencari nilai kosinus, ya pilihlah salah satu mana yang paling gampang. Bisa galau, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya. Kalau kita mau pakai yang ketiga, berarti kan 1 dikurang 2 sin kuadrat. 2 sin A-nya adalah 3 per 5. Berarti ini 3 per 5 tetapi dikuadratkan karena rumusnya sin kuadrat. Berarti 1 dikurang 2 kali 9 per 25. Maka sama dengan 1 dikurang 18 per 25. Berarti 25 per 25, karena sama kan menyebut ya. Jadi 1 ini berubah menjadi 25 per 25 dikurang 18 per 25. Maka jawabannya adalah 7 per 25. Nah, kira-kira inilah bentuk soal yang paling sederhana pada kasus jumlah sudut rangkap atau sudut ganda. Nah, artinya apa? Kita harus paham atau hafal lah rumus-rumus trigonometrinya, khususnya identitas. Karena kalau sampai kamu tidak paham dengan identitas, maka selesai, game over ya, karena rumusnya itu saling bersangkut paut. Artinya kamu tidak perlu menghafal tangan 2 alfa, yang kamu cukup hafal adalah tangan alfa ditambah alfa atau tangan alfa plus beta, karena rumus yang tadi ini didapat daripada rumus kita sebelumnya. Artinya tidak perlu dihafal ya. Itu ya.